Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata seleksi administrasi di tahun 2023 menjadi momok bagi pendaftar P3K, ya. 10% gugur di seleksi administrasi. Maka dari itu penting untuk Bapak Ibu perhatikan terkait dengan seleksi administrasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan persiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena kalau gugur di seleksi administrasi, otomatis tidak akan bisa melangkah ke tes CAT. Nah, jika tidak bisa melangkah ke tes CAT, tentu Bapak Ibu akan dinyatakan gugur. Padahal sayang sekali kalau dinyatakan gugur, karena seleksi sekarang tidak ada passing grade. Berbeda tahun 2023 itu ada passing grade setiap formasinya. Tetapi di tahun 2024 ini tidak ada passing grade lagi. Ya, Bapak Ibu cukup bersaing mendapatkan nilai tertinggi, itulah yang akan diangkat menjadi P3K full time tahun ini. Nah, ini adalah tampilan, salah satu tampilan terkait dengan akun SSCASN yang tidak lulus kualifikasi pendidikan di akunnya, ya. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat akun SSCASN, mendaftar, setelah mendaftar mengupload berkas, setelah mengupload berkas nanti tunggu pengumuman. Pengumumannya di sini apakah MS ataupun tidak memenuhi syarat atau TMS. Kalau tidak memenuhi syarat itu akan ada di sini penjelasannya dan bisa melakukan sanggah. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi saja di grup yang sudah kita buat terkait dengan hal-hal yang mau ditanyakan di situ. Saling berdiskusi saja, tidak apa-apa di grup. Nah, selanjutnya kita bahas dulu sebelum sampai ke pembahasan soal. Ini adalah penyebab gugur seleksi administrasi terbanyak di tahun 2023. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu kualifikasi pendidikan tidak sesuai, ya. Ini adalah momok yang paling besar di tahun 2023, ya. Banyak teman-teman kita yang mendaftar, misalnya yang dibuka adalah kualifikasi pendidikan di jabatan tertentu, misalnya S1 ekonomi, cuma S1 ekonomi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada dari S1 manajemen memaksakan diri mendaftar pada jabatan atau formasi tersebut, maka itu akan secara otomatis akan gugur. Jadi lihat kualifikasi pendidikan yang diumumkan oleh instansi dan lihat posisi jabatannya. Bersyukur di beberapa daerah, ya, seperti Sulawesi Selatan, karena ini ada dari luar Sulawesi Selatan juga, saya lihat dari Ternate dan Aceh juga ada. Saya tidak tahu kondisinya bagaimana di sana. Kalau di Sulawesi Selatan itu sepertinya sudah sangat baik pengaturannya, karena dibuatkan formasi sesuai dengan nama dan jabatannya. Harapannya teman-teman di Sulawesi Selatan tidak mendaftar di luar nama dan jabatan yang telah ditetapkan oleh BKD. Karena kenapa? Itu bisa mengacaukan formasi, ya, dan bisa membuat teman-teman juga tidak lulus. Nah, maka dari itu penting untuk mengikuti arahan dari BKD selanjutnya. Nah, terkait dengan kualifikasi pendidikan ini, untuk di daerah mungkin selain Sulawesi Selatan, ya, mungkin ada honorernya 5.000, tetapi formasi yang dibuka cuman 2.500. Nah, 2.500 itu akan bersaing memperebutkan P3K full time. Nah, pada saat mendaftar, Bapak Ibu yang formasinya tidak diatur sebaik di Sulsel, harap perhatikan persyaratannya, karena jika asal mendaftar itu dipastikan akan tidak memenuhi syarat atau gugur sebelum mengikuti tes CAT. Selanjutnya yang kedua, terdapat perbedaan data. Ini paling banyak juga di tahun 2023, yaitu perbedaan data di berkasnya. Misalnya di KTP-nya tanggal lahirnya 28 Mei, tetapi di ijazahnya ada kesalahan tertulis 27 Mei atau 28 Juni. Itu terdapat perbedaan data antara ijazah dan KTP, ya, dan berkas-berkas lain KK. Itu juga akan mempengaruhi, membuat Bapak Ibu sekalian tidak lulus di seleksi administrasi. Ini pembelajaran di tahun 2023, ya Bapak Ibu, bisa kita pakai untuk pendaftaran di tahun 2024, ya.
Selanjutnya apa lagi? Foto tidak sesuai ketentuan. Ini juga ternyata masih banyak di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti apa ya? Kalau di form upload SSCSN itu biasa diminta foto berlatar belakang warna merah dengan pas foto terbaru. Tetapi kenyataannya di tahun 2023 itu banyak juga peserta yang aneh-aneh dalam tanda kutip ya, mengupload foto berlatar belakang orange atau biru ya, padahal yang diminta warna merah. Nah itu juga gugur, jangan disepelekan Bapak Ibu, jadi diperhatikan itu. Selanjutnya ada dokumen yang diunggah tidak dapat terbaca atau buram. Jadi nanti pada saat upload di SSCSN ya, itu akan menggunakan scan dan dalam bentuk JPG atau JPEG ya. Itu juga pastikan sebelum diupload di akun SSCSN, pastikan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu, bisa terbaca atau tidak ya, seperti itu. Dan yang paling penting saya ingatkan, di tahun 2023 banyak yang mendaftar menggunakan HP. Tidak disarankan membuat akun SSCSN, tidak disarankan mengupload berkas SSCSN menggunakan HP ya, karena tampilannya bisa berubah ya, seperti itu. Bisa membuat Bapak Ibu salah dalam mengupload dokumen. Jadi disarankan menggunakan komputer atau PC ya, PC ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu keliru dalam mengupload dokumen. Jadi di akun SSCSN nanti Bapak Ibu itu ada kolom-kolom, kolom atas misalnya foto, kolom bawah ijazah, kolom bawahnya lagi transkrip nilai. Kalau tertukar ya, kalau tertukar misalnya kolom foto Bapak Ibu upload KTP, itu juga di tahun 2023 digugurkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai keliru ya dalam mengupload di SSCSN nanti. Nah, selanjutnya itu yaitu tidak menyelesaikan pendaftaran atau lupa submit. Ada juga ternyata kasus seperti ini di tahun 2023. Jadi mereka sudah upload semua, KTP sudah, foto sudah, ijazah sudah, transkrip nilai sudah, tetapi dia lupa klik tombol submit atau menyelesaikan pendaftaran, sehingga tidak bisa diverifikasi oleh panitia instansi pendaftaran. Maka dari itu jangan lupa untuk memastikan mensubmit pada saat nanti pendaftaran. Nah, di sini ini adalah dokumen-dokumen di tahun 2023 ya. Bapak Ibu bisa lihat memang agak buram di sini ya, karena saya berusaha mencari yang agak terang dan inilah yang paling terang yang bisa saya dapatkan. Nah, dokumen apa di tahun 2023? Jadi nanti akan ada dokumen seperti ini yang akan Bapak Ibu unggah di SSCSN ya, di website SSCSN nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada surat pernyataan ya, ada surat lamaran. Ini nanti Bapak Ibu bisa download dari instansi masing-masing, pasti akan ada lampirannya. Terus ada file surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah ya. Ini untuk tahun lalu, tidak tahu kalau tahun ini belum ada keluar aturannya ya, terkait dengan persyaratan apa saja. Tapi kita belajar dari tahun 2023 untuk kita persiapkan di tahun 2024 ini. Selanjutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Terus sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh LSP, pusat pelatihan, jika memang instansi tersebut mempersyaratkan. Karena ada beberapa instansi yang mempersyaratkan sertifikasi yang wajib harus dipenuhi. Kalau di kesehatan butuh STR misalnya seperti itu ya. Kalau guru mungkin ada sertifikasi guru, saya juga kurang paham. Jadi kita bicara secara global saja, secara umum saja pendaftaran P3K pada hari ini. Terus di sini juga ada kolom ijazah, ada kolom transkrip nilai, ada pas foto. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai ini keliru mengupload. Yang harusnya kolom foto ternyata Bapak Ibu upload KTP, itu juga akan dinyatakan gugur. Jadi hati-hati pada saat nanti pembuatan mengupload dokumen SSCASN. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan. Ini kita belajar dari tahun lalu ya. Dipersiapkan dari sekarang ya. Yang pertama, pas foto itu mengikuti ketentuan dari instansi. Biasanya
itu harus pas foto terbaru berlatar belakang warna merah seperti yang saya sampaikan tadi ya, berformat JPG atau JPEG, ukuran maksimal foto berukuran 200 KB. Tapi pasti nanti akan ada pengumuman resminya. Ini cuma sekedar gambaran persiapan di tahun 2023, tes di tahun 2023 sebagai persiapan Bapak Ibu di tahun 2024 ini ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini orangnya ada di sini ya. Terima kasih merelakan fotonya untuk kita pajang. Ya, di sini foto belakang warna merah. Ukuran maksimalnya 200 KB. Nah, bagaimana kalau lebih? Itu tidak akan bisa diunggah atau diupload di akun SSC ASN ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih dari 200 KB, Bapak Ibu bisa mengkompres terlebih dahulu ya dokumen-dokumennya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini scan KTP. Pastikan ya, jangan sampai nanti pada saat pendaftaran baru panik. Pastikan NIK terdata di data Ditjen Dukcapil Kemendagri ya. Pastikan sudah sesuai dengan kondisi saat ini, status perkawinan, domisili, ukuran maksimal foto berukuran 200 KB. Kenapa kalau belum terdata? Kenapa kalau NIK kita belum terdata di Dukcapil? Itu dipastikan Bapak Ibu sekalian tidak bisa mendaftar di akun SSC ASN. Kenapa? Karena akun SSC ASN itu terkoneksi dengan data Ditjen Dukcapil. Kalau data Ditjen Dukcapil belum update atau KTP atau NIK Bapak Ibu sekalian tidak update, maka tidak akan bisa membuat akun SSC ASN. Maka dari itu, pastikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengecek. Cara mengeceknya juga atau cara merubah status perkawinan atau mengupdate kondisi saat ini, Bapak Ibu bisa mengajukan di layanan Dukcapil. Ini ada call centernya di bawah ya. Silakan dihubungi. Oke, selanjutnya dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga ini digunakan untuk mendaftar membuat akun SSC ASN. Jadi tadi sebelum sampai ke kolom yang ini ya, sebelum sampai ke kolom ini Bapak Ibu nanti akan membuat akun terlebih dahulu. Nah, proses pembuatan akun itulah nanti membutuhkan KK. Kalau ternyata belum update juga di Ditjen Dukcapil, maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa membuat akun SSC ASN. Ini berdasarkan pengalaman tahun 2023 ya. Nah, seperti ini. Yang dibutuhkan pada saat pembuatan akun SSC ASN yaitu NIK, KTP, nomor kartu keluarga, nama dan tanggal lahir. Nah, ini harus sudah ngelink dengan data di Ditjen Dukcapil. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu tidak bisa membuat akun SSC ASN, yang artinya secara otomatis Bapak tidak bisa mendaftar P3K tahun 2024 ya, seperti itu. Kalau ada kendala silakan hubungi yang ini, layanan pengaduan Ditjen Dukcapil. Oke, selanjutnya apalagi yang Bapak Ibu harus persiapkan? Scan ijazah dan transkrip nilai ya. Ini harus di-scan berwarna ya. Biodata terbaca jelas, tanggal ijazah terbaca jelas. Jadi biasanya dalam proses scan ijazah itu kan nomor ijazah biasa di pojok-pojok atas ini Bapak Ibu sekalian. Pastikan pada saat terscan itu terbaca dan tidak terpotong. Ada kasus di 2023 dinyatakan gugur karena nomor ijazahnya tidak terdata. Nomor ijazahnya tidak terbaca. Ya, jadi pastikan pada saat lakukan scan ijazah, Bapak Ibu memperhatikan nomor ijazah. Selanjutnya perhatikan nama dan biodata-biodata yang tercantum di dalam ijazah itu terbaca dengan jelas. Ya, yang paling sering terjadi adalah nomor ijazah terpotong pada saat terscan ya, karena memang dia berada di pojok kanan atas biasa nomor ijazah itu yang paling sering terjadi di 2023. Itu tolong diperhatikan dengan baik ya. Selanjutnya sertifikat kompetensi. Ini yang saya maksud tadi itu sesuai dengan ketentuan instansi. Misalnya kalau di tahun lalu misalnya kayak di Biro Barang dan Jasa itu mewajibkan memiliki sertifikat Barjas, pengadaan barang dan jasa. Nah, itu Bapak Ibu perhatikan nanti yang Bapak Ibu mau lamar apakah mewajibkan sertifikat kompetensi atau tidak.
atau cuma berupa tambahan poin di situ. Kalau tahun lalu ada yang berupa tambahan poin, ada yang sifatnya wajib ya. Bagi yang sifatnya wajib, silakan persiapkan dari sekarang sertifikat kompetensi yang diminta oleh instansi Anda. Coba cari tahu dari tahun sebelumnya ya. Jika Bapak Ibu misalnya mau mendaftar di seperti yang saya sebutkan tadi, pengadaan barang jasa, ya tanya ke teman-temannya, tanya ke orang yang sudah lulus di tahun sebelumnya, apakah dipersyaratkan atau tidak ya. Selanjutnya dokumen tambahan lainnya. Apa yang dimaksud dengan dokumen tambahan lainnya? Ini adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi. Kalau tadi secara general, secara umum, ini adalah khusus untuk instansi. Misalnya kayak surat lamaran, ya, surat lamaran, surat pernyataan, surat berbadan sehat, SKCK, itu nanti akan muncul di pengumuman. Kalau Bapak Ibu lihat, coba kita bukakan untuk yang di PUPR ya. Ini yang di PUPR tahun ini tapi ini CPNS, tapi hampir sama juga. Nanti pasti akan di bawahnya akan ada lampiran seperti ini. Sorry, kita lihat. Nah, di sini pasti di setiap instansi nanti akan melampirkan seperti ini Bapak Ibu di pengumumannya. Jadi Bapak Ibu download di website instansi masing-masing. Misalnya di PUPR ya coba cari di PUPR, misalnya di Pemprov ya coba cari di websitenya BKD Pemprov. Pasti mereka akan melampirkan seperti ini, lampiran apa ini, surat lamaran ya. Nanti juga dijelaskan di situ ditulis tangan atau tidak ya. Nih ada surat pernyataan. Ini juga di scan, nanti akan dimasukkan ke dalam. Pak, ya. Cara-cara naka. Halo. Oke ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu untuk dokumen tambahan lainnya, Bapak Ibu bisa melihat di pengumuman instansi masing-masing. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke pengenalan jenis tes? Kalau ada silakan bertanya, saya kasih waktu 30 detik. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dokumen yang harus dipersiapkan? Izin Pak, saya mau bertanya. Dari mana? Dari Jenny. Ya, silakan. Ibu Jenny dari instansi mana Bu? BPJN Pabar Pak. Pabar ya, ya silakan Bu. Iya, Pak, saya mau bertanya. Kalau misalnya kita punya pengalaman yang apa tuh dokumen yang harus dilampirkan itu dari instansi. Ya. Tapi kita, misalnya saya dari BPJN terus mau melamar ke BWS, itu nggak bisa Pak ya? Gini Bapak Bu Jenny, kalau terkait dengan formasi yang ingin didaftar, itu sebaiknya saya sarankan itu berkoordinasi dengan BKD atau BKN atau yang mengurusi hal tersebut. Karena jangan sampai saya menyarankan, tetapi ada kebijakan sendiri yang dibuat oleh BKD di daerah masing-masing. Seperti kayak di Pemprov. Di Pemprov Sulsel itu sudah mengalokasikan. Di Pemprov Sulsel itu sudah mengalokasikan nama dan jabatan. Jadi mereka tinggal mengikuti. Takutnya kalau misalnya kayak di tempatnya Ibu Jenny, misalnya sudah mengikuti juga seperti itu. Misalnya di satu formasi BWS misalnya penata kelola sumber daya air. Di situ dibuka formasi 5 dan memang di sana sudah ada honorer 5 yang siap masuk pada formasi tersebut. Tetapi ada karena secara persyaratan memenuhi, ada dari wilayah lain misalnya BPJN mendaftar ke BWS. Di situ yang harusnya pendaftarnya cuma 5 dan formasi yang memang disiapkan ada 5, tetapi karena yang mendaftar misalnya ada 7 orang, maka 7 orang ini harus bersaing memperebutkan 5 kursi itu. Ya, kalau di Sulsel kan enaknya sudah dibagi-bagi. Recording in progress. Ya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan itu, secara persyaratan mungkin bisa Bu Jenny, tapi apakah itu nanti
mengganggu formasi teman-teman di wilayah itu atau tidak, itu kembali ke BKD-nya. Begitu. Kembali kalau Ibu Jenny mau mendaftar mungkin secara persyaratan boleh. Secara persyaratan asalkan kualifikasi pendidikannya memenuhi, sertifikat-sertifikatnya yang dipersyaratkan, yang diwajibkan ada, itu mungkin bisa secara pendaftaran di SSCSN BKN. Tetapi ya saya nggak tahu nanti bagaimana kondisi di tempatnya Ibu Jenny. Gitu ya, Ibu. Iya, izin Pak. Tahun lalu begitu pendaftar di BWS itu kan cukup banyak di kami. Ya. BWS Pagar ada 10, sementara di balai itu kita di jalan hanya 2. Jadi saya berpikir saya akan pindah, tapi setelah ada beberapa teman yang tidak sesuai dengan instansinya dia melamar, dia gugur Pak di administrasi. Jadi itu yang membuat kita ragu, maksudnya kalau misalnya sekarang ini kita akan mendaftar, terus kita pindah, nanti kita kejadiannya juga di administrasi nanti gugur gitu. Nah, itu dia. Karena memang kalau menurut Permenpan itu dipersyaratkan wajib mendaftar di instansi tempatnya bekerja. Ya, seperti itu. Berbeda di tahun 2024, itu kan pendaftarnya umum, bisa mendaftar dari mana saja. Kalau kita lihat di Permenpan yang dikeluarkan, Kemenpan RB nomor 349 kalau tidak salah, itu mewajibkan untuk pendaftar P3K tahun ini wajib mendaftar di instansi tempat dia bekerja. Seperti itu. Cuman dalam tanda kutipnya kita tidak tahu apakah instansi secara global PUPR ataukah per sub tadi, seperti itu, BWS atau BPJN, seperti itu. Itu tidak ada penjelasan detail masalahnya di Kemenpan RB itu. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan orang terkait di wilayahnya Ibu Jenny. Saya tidak berani memberikan jawaban, apakah itu bisa atau tidak. Takutnya nanti Ibu mendaftar tapi ternyata gugur, ya. Tetapi secara peraturan di Kemenpan RB menyebutkan wajib mendaftar di tempat instansinya bekerja. Cuman kalau instansi bekerja kan, apakah instansi yang dimaksud di situ di Kemenpan RB adalah secara global, misalnya di PUPR, kalau di Sulsel misalnya apakah di pemerintah daerah Sulsel ataukah di instansi OPD masing-masing. Ya, Bu Jenny mungkin bisa nanti lebih banyak berkoordinasi terkait itu dengan yang mengurusi pendaftaran P3K-nya di daerah masing-masing. Ya. Mohon maaf Bu Jenny, saya tidak bisa mengiyakan boleh atau tidak, takutnya mendaftar malah gugur. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke pengenalan jenis tes P3K 2024. Jadi ada perbedaan tes P3K 2023 dan 2024, ya. Apa perbedaannya? Ya. Di sini dari Kemenpan RB 347, 348, 349. 347 ini untuk teknis, 348 ini untuk guru, 349 ini untuk tenaga kesehatan. Tetapi setelah saya cek, itu semuanya sama terkait dengan jumlah soal, terkait dengan penilaian, terkait dengan apa saja yang diujikan, itu sama, baik teknis, guru maupun kesehatan, itu ujiannya sama, ya, seperti ini. Dan jumlah tesnya pun juga sama. Nah, perbedaannya di tahun 2023, kalau di 2023 pilihan jawaban untuk sosiokultural itu ada 5 A, B, C, D, E. Di tahun 2024 untuk soal sosiokultural itu cuman ada 4 pilihan jawaban, A, B, C, dan D. Jadi baik manajerial, sosiokultural, wawancara, itu ada 4 pilihan jawaban. Berbeda di tahun 2023. Apalagi yang membedakan di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, kalau di tahun 2023 itu ada passing grade tiap masing-masing kompetensi. Jadi untuk tes itu ada 2 ya, kompetensi seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi.
Seleksi kompetensi itu ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga sebenarnya wawancara. Ini dipisah, padahal itu merupakan satu bagian, semuanya menggunakan sistem CAT, ya, menggunakan komputer. Nah, di tahun 2023 itu ada passing grade teknis, ada passing grade-nya. Tiap formasi yang dilamar itu berbeda passing grade-nya di tahun 2023. Jadi harus ada nilai nominal yang Bapak Ibu harus capai. Ada manajerial dan sosiokultural di tahun 2023 ada passing grade-nya. Wawancara ada passing grade-nya. Di tahun ini tidak ada passing grade, tetapi Bapak Ibu bersaing mencapai nilai tertinggi. Siapa yang nilainya paling tinggi, itulah yang akan masuk menjadi P3K full time, ya. Sisanya kemungkinan kalau kita baca itu dimungkinkan untuk direkomendasikan menjadi P3K part time yang tidak lulus, ya, seperti itu. Jadi ada P3, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini juga yang mendorong saya membuat Zoom ini, karena ternyata banyak yang DM, banyak yang beli buku kami, buku SKD, ya, buku untuk CPNS, tapi ternyata dia mau mendaftar P3K. Itu tidak nyambung Bapak Ibu. Jadi rugi beli bukunya, dia beli buku SKD. Kalau di dalam SKD itu untuk CPNS ada TWK, TIU, TKP. Tetapi dia mau mendaftar P3K, itu tidak nyambung Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada soal TWK, tidak ada soal TIU, tidak ada soal TKP pada tes P3K. Jadi mereka yang beli buku itu rugi sebenarnya, karena tidak berfungsi bukunya, kecuali bukunya dikasih ke orang lain, ya. Maka dari itu juga yang mendorong saya membuat Zoom ini, biar pembeli buku kami yang melalui Shopee dan di YouTube itu bisa tercerahkan, tidak usah beli kalau memang untuk mendaftar P3K. Nah, di sini menurut Kepmenpan RB, untuk kompetensi teknis itu kisi-kisinya itu terkait dengan ini. Oke, tunggu saya bukan dulu. Nah, apa yang dinilai yaitu terkait dengan penugasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kompetensi teknis ini mirip sekali dengan soal SKB di CPNS. Jadi apa soal di SKB di CPNS itu mirip dengan soal kompetensi teknis pada P3K. Dan soal kompetensi teknis ini berbeda-beda setiap formasi. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian mendaftar untuk arsiparis, ya soalnya tentang arsiparis. Mendaftar di kebidanan, ya soalnya tentang kebidanan. Mendaftar di jalan jembatan, ya soalnya tentang jalan jembatan. Itu berbeda, itu berbeda-beda setiap formasi, ya. Nah, bagaimana dengan kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara? Itu yang seragam Bapak Ibu sekalian. Mau formasinya kesehatan, mau formasinya guru, mau formasinya teknis, itu semua seragam Bapak Ibu, ya. Seragam, maksudnya mirip. Ada terkait mirip-mirip dengan TWK atau TKP lah kalau di CPNS, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita coba nanti melakukan tryout pada sesi terakhir, ya. Kita akan coba menjawab soal terkait dengan soal-soal ini. Jadi jangan lagi ada yang bertanya DM dan mempertanyakan soal-soal TWK, TIU, TKP padahal dia mau mendaftar di P3K, ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang Bapak Ibu perhatikan pada saat ingin menjawab soal kompetensi manajerial sosiokultural, ini adalah poin-poinnya. Ya, tunjukkan bahwa pilihan jawaban yang Ibu pilih itu adalah yang menunjukkan sikap integritas, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik, ya, orientasinya pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, ini semua poin-poin materi-materi kisi-kisi terkait dengan manajerial sosiokultural. Jadi tidak ada hitung-hitungan di P3K Bapak Ibu sekalian. Jadi yang takut dengan hitung-hitungan jangan khawatir, karena tidak ada lagi soal hitungan di tes P3K. Yang ada manajerial sosiokultural wawancara. Nah, ini terkait dengan kompetensi sosiokultural. Perhatikan poin-poin ya terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman, ya, kemampuan berhubungan bersosialisasi, berhubungan sosial, ya,
kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan menunjukkan empati. Terkait dengan wawancara, ini biasanya Bapak Ibu diminta dihadapkan, diposisikan sebagai ASN. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika mendapati suatu kasus. Nanti kita bahas soal-soal ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan jumlah soal, ini berdasarkan Permenpan, jumlah soal itu 145 soal. Terdiri dari 90 butir soal untuk kompetensi teknis, 25 kompetensi manajerial, 20 untuk kompetensi sosiokultural, dan 10 untuk wawancara. Nah, berbeda yang saya ajarkan di tahun 2023 terkait dengan strategi menghadapi ujian P3K 2023. Karena di tahun 2024 ini tidak ada passing grade, jadi saya sarankan Bapak Ibu mengerjakan soal yang menurut Ibu paling dikuasai dan tanpa perlu mengatur waktu. Kalau di tahun 2023 saya mengajarkan kepada teman-teman bahwa setiap jenis kompetensi itu kasih durasi batas waktu. Misalnya untuk manajerial, usahakan kasih space waktu 20 menit. Sosiokultural kasih space waktu 15 menit. Jangan menghabiskan selesai tidak selesai harus melangkah ke soal berikutnya. 10 menit di soal kompetensi sosiokultural, tidak selesai kembali ke soal teknis. Saya mengajarkan seperti itu karena apa? Karena harus ada masing-masing passing grade yang harus dicapai di setiap kompetensi ini. Tetapi di 2024 karena tidak ada lagi passing grade, saya menyarankan tidak usah memberikan batasan waktu. Jadi misalnya Bapak Ibu merasa soal kompetensi manajerial itu gampang. Bagaimana mengetahui gampang atau tidak? Bapak Ibu banyak latihan soal ya. Bapak Ibu banyak latihan soal, banyak mengikuti tryout ya. Di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui kelemahan saya ada di mana. Apakah di teknis, manajerial, sosiokultural atau wawancara. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu merasa sosiokultural ternyata gampang menurut Ibu atau Bapak, jadi soal yang pertama nanti Ibu kerjakan pada saat ujian, usahakan di sosiokultural dan tidak usah dikasih batasan waktu. Selesaikan saja semua karena merasa itu yang paling mudah menurut Ibu Bapak. Jadi sudah selesaikan semua, tidak usah kasih batas waktu seperti yang saya ajarkan di tahun 2023. Selesaikan semua baru pindah ke soal lainnya, karena di soal lainnya itu tidak ada passing grade. Jadi Bapak Ibu nanti bersaing memperebutkan nilai tertinggi. Siapa nilai tertinggi, dialah yang akan lulus menjadi P3K full time. Jadi tidak usah kasih batasan. Mana menurut Ibu bisa mendulang poin paling banyak, bisa mendapatkan poin paling tinggi, ya sudah kerjakan di situ ya. Tidak usah berlama-lama mencari soal yang susah ya. Tidak usah memikirkan nanti manajerial saya tidak selesai semua saya jawab. Tetapi kalau merasa itu susah ya sudah, tidak usah dipedulikan. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa menguasai semuanya seperti itu. Nah, untuk durasi waktunya, teknis manajerial sosiokultural itu 120 menit. Ini untuk pendaftar umum ya, untuk disabilitas itu kalau tidak salah totalnya 150 menit ya. Untuk wawancara 10 menit. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus banyak latihan soal untuk membiasakan mengerjakannya ya, dan bisa mengetahui yang mana saya paling bisa menjawabnya, paling jago menjawabnya di mana. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengatur strategi masing-masing seperti itu. Ini ya durasi waktunya. Nah, terkait penilaiannya untuk materi soal kompetensi teknis itu bobot jawaban benar poinnya 5 ya. Kalau salah atau tidak menjawab poinnya 0. Jadi harap diperhatikan, berbeda dengan kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara ya. Itu bobot jawaban paling rendah itu 1, paling tinggi 4. Jadi tidak ada jawaban salah. Yang salah atau tidak menjawab itu nilainya yang tidak menjawab itu nilainya 0. Jadi pastikan Bapak Ibu semua menjawab soal-soalnya ya. Kenapa? Karena kalau tidak menjawab rugi, nilainya 0. Padahal kalau menjawab paling rendah pun, paling salah pun itu dapat poin 1. Jadi usahakan jawab semua. Seperti itu ya terkait dengan penilaian. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan jumlah soal, durasi waktu, dan penilaian
Ada yang mau bertanya? Kasih waktu 30 detik, 15 detik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, untuk tips dan trik di sini saya membagikan secara umum saja ya. Namanya kursus singkat ya. Yang pertama, ya, Bapak Ibu cari kata kunci pada soal. Pada soal itu Bapak Ibu berperan sebagai apa? Misalnya pada soal Anda diminta, Anda adalah seorang ASN. Pada saat yang bersamaan Anda memiliki kepentingan keluarga, misalnya seperti itu. Jadi cari kata kunci di situ, ya. Bapak Ibu berperan sebagai apa dan kasusnya apa. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa untuk memilih jawaban. Nanti kita latihan soal di belakang ya. Yang kedua, ini selalu saya ajarkan di tahun lalu, selalu eliminasi jawaban yang pasti salah, ya. Kalau yang pasti salah itu contohnya misalnya tidak peduli, itu sudah pasti salah. Kalau ada pilihan jawaban A, B, C, D dan ada di situ cuek saja, tidak peduli atau hanya sekedarnya, ya sudah, itu langsung eliminasi, coret-coret. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal mendapatkan 2 pilihan atau 1 pilihan jawaban yang paling benar. Nanti kita latihan lah. Selanjutnya, pilih jawaban yang memperlihatkan karakter yang paling sempurna, paling ideal. Jadi meskipun tidak sesuai karakter Bapak Ibu, tetapi untuk ujian ini harap memilih jawaban yang paling sempurna, paling ideal, paling rajin, paling profesional, paling ya sudah yang paling lah, yang paling baik lah, ya. Jangan mengikuti ego atau yang ada dalam pikiran ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Kenapa? Karena ini sifatnya persaingan untuk memperebutkan nilai tertinggi. Contoh misalnya kan, sebagai ASN Anda diharapkan untuk hadir tepat waktu, misalnya jam 7 pagi. Bagaimana menurut Anda? Seperti itu. Jadi pilih jawaban yang paling sempurna. Setuju karena memang itu merupakan kewajiban. Tidak setuju karena apa? Jangan dipilih seperti itu. Jadi meskipun secara umum mungkin kita sering terlambat, ya sudah, untuk ujian ini pilih jawaban yang paling sempurna, ya. Terus selanjutnya, pilih jawaban yang menunjukkan sikap profesionalisme, ya, mengutamakan pekerjaan, seperti itu ya. Pilih jawaban yang win-win solution. Nah, ini ketika diperhadapkan 2 pilihan jawaban pada soal, satu misalnya ada acara keluarga, yang satu ada acara kantor. Nah, tetapi acara keluarga misalnya untuk keperluan keluarga itu sangat penting, misalnya karena ada yang sakit keras, tetapi di kantor juga ada tugas yang sangat penting. Nah, pilih jawab. Biasanya untuk soal seperti itu biasa akan menampilkan jawaban yang ada win-win solution. Misalnya, saya akan meminta atasan saya untuk mengalihkan pekerjaan tersebut ke teman saya, karena setelah itu saya akan mengurusi urusan keluarga, seperti itu. Jadi ada win-win solution dari sebuah permasalahan. Nah, selanjutnya pilih jawaban yang tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya di sini pilih jawaban yang menunjukkan sikap integritas dan mempunyai sikap toleransi. Ini juga banyak keluar ini terkait dengan toleransi di tahun 2023. Selanjutnya, jangan pilih jawaban yang tidak sepenuh hati. Kalau di soal ada pilihan jawabannya, saya akan melakukannya seadanya saja, atau hanya jika saya diberi hadiah, atau hanya sekedarnya, sudah langsung dicoret saja itu, Bu. Tidak usah dipilih. Itu pasti poinnya rendah, ya. Ingat kalau ada kata-kata ini ya, seandainya, hanya jika, sekedar, seadanya, dan lain-lain, itu yang tidak sepenuh hati, itu coret saja, tidak usah dipilih. Itu pasti poinnya rendah. Nah, selanjutnya jika menemukan soal skala Likert, ya, skala Likert ini adalah soal yang pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jika mendapatkan soal seperti ini, itu disebut skala Likert, maka perhatikan pernyataan yang diberikan pada soal. Ya, jika pernyataan pada soal, nanti kita tunjukkan soalnya. Jika pernyataan pada soal itu mengandung unsur negatif, ya, mengandung unsur negatif, maka pilih jawaban sangat tidak setuju. Ya. Tetapi sebaliknya, jika pernyataan pada soal itu positif,
ya, maka pilih jawaban sangat setuju. Ya, seperti itu. Terkait dengan soal skala Likert. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh soal. Kita latihan soal saja langsung. Kita mungkin sekitar 30 menit atau 15 menit lagi selesai. Nah, di sini ada contoh soal. Tidak sedikit teman-teman kantor saya pulang sebelum jam pulang ketika atasan tidak berada di kantor. Sikap saya adalah A. Saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh pulang sesuai jam kantor. B. Pulang sebelum jam pulang kantor merupakan prinsip tiap individu. C. Saya akan melaporkan kepada atasan langsung. D. Saya membiarkan kebiasaan mereka. Nah, ini yang mana Bapak Ibu jawabannya? Jawaban A. Ya, ada lagi yang lain? Ini jawabannya mudah kan, karena kelihatan sekali signifikan perbedaan antara tiap jawaban A, B, C, D. Itu kelihatan sekali perbedaannya, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya, kalau ternyata nanti mendapatkan soal yang agak mirip-mirip jawabannya, di situ diperlukan analisa yang lebih dalam. Kalau soal seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa jawab dengan benar semua ya. Memperlihatkan sikap yang paling ideal, paling sempurna. Jawabannya adalah A ya. Saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh pulang sesuai dengan jam kerja. Ya, meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu ya kan Bapak Ibu sekalian. Ada yang pulang tepat waktu terus, atau ada yang datang tepat waktu terus setiap hari selama 1 tahun. Ya, ada pasti. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal manajerial ya. Poinnya ini ya, paling tinggi poinnya di A 4, paling rendah di D ya. Tidak peduli ya, ini saya membiarkan kebiasaan mereka. Ini terkait dengan tadi cara menjawab. Yang D itu sudah langsung bisa kita eliminasi. Membiarkan, tidak peduli itu langsung bisa kita eliminasi saja ya, tinggal cari pilihan lain. Oke, contoh sosiokultural. Nah, ini yang saya tadi sebutkan skala Likert. Pernyataan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini juga agak mudah ya, karena tidak terlalu rumit terkait apakah soal ini positif atau negatif ya. Tinggal tentukan dulu ya. Anda mau membuat rekan kerja menyelesaikan tugasnya jika dia juga Anda mau membantu rekan kerja menyelesaikan tugasnya jika dia juga pernah membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Ya, apa jawabannya Bapak Ibu? Tidak. D. D. Sangat tidak setuju ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah skala Likert. Jadi perhatikan kata kuncinya di sini. Cara menjawabnya untuk soalnya, perhatikan terlebih dahulu apakah pernyataannya positif. Ini kalau kita lihat, ini pernyataannya negatif ya, mengandung unsur negatif karena hanya mau membantu jika dia juga pernah dibantu ya. Seperti itu. Berarti pernyataan pada soal ini negatif. Nah, bagaimana kalau pernyataan pada soal negatif? Jawaban apa yang kita pilih? Tentu jawaban yang sangat tidak setuju. Tetapi kalau pernyataan pada soal ini positif ya, pernyataan pada soal ini positif, maka Bapak Ibu sekalian wajib menjawab dengan poin sangat setuju. Jangan tanggung, jangan cuma setuju, karena pasti nilainya lebih rendah dari sangat setuju. Seperti itu. Ini pasti poinnya 4, 3, 2, dan 1 ya, seperti itu. Jadi ingat-ingat skala Likert. Soal positif, jawaban pilih sangat setuju. Soalnya negatif, pilih jawaban sangat tidak setuju. Ya, seperti itu. Contoh soal terakhir. Ya, contoh soal terakhir sebelum kita lakukan uji coba tryout ya. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyelesaikan juga.
C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. D. Saya bisa bekerja sama jika teman kelompok merupakan teman dekat saya. Ingat tadi Bapak Ibu tips yang keberapa itu? Tips yang ke-8 ya. Tips yang ke-8, kalau ada kata-kata jika atau ini permisi, mempersyaratkan, ingin membantu jika mempersyaratkan, ya itu dicoret saja. Pasti jawabannya bukan merupakan poin tertinggi ya. Saya bisa bekerja sama jika, ya sudah coret, tidak usah dipilih. Ini jika anggota kelompok saya bisa diajak kerja sama, sudah coret, pasti bukan poin tertinggi. Nah, di sini yang mana yang memperlihatkan sikap paling ideal, paling sempurna? Oke. Oke, ya. Jawaban yang benar adalah A. Ini sekali lagi soalnya masih muda ya Bapak Ibu sekalian, karena pilihan jawabannya masih sedikit gampang untuk dianalisa ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetapi sebelum kita mengakhiri sesi ini ya, kita lakukan tryout dulu 10 soal ya. Kita lakukan uji coba. Bapak Ibu bisa masuk ke www.almahya.com ya. Bisa menggunakan HP ya Bapak Ibu. Masuk ke www.almahya.com ya. Saya kasih tryout gratis di sini Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk Bapak Ibu? Yang belum akan kita tinggal. Sudah masuk apa belum? Saya kasih waktu 15 detik ya. Saya pandu. Ini untuk teman-teman yang sudah punya akun, harap menunggu sebentar. Kita pandu teman-teman kita yang belum memiliki akun. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak Ibu klik register. Ini saya kasih tryout yang gratis. Kita lihat berapa kemampuan Ibu Bapak menjawab soal. Sudah? Kalau sudah, silakan isi nama, email, kota, nomor HP, dan password. Tidak usah bikin password yang susah, biar gampang diingat. 1 sampai 8 saja enggak apa-apa. Dan usahakan emailnya pakai Gmail ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk ini, untuk pembuatan akun ini. Ulang dulu Pak. Masuk ke www.almahya.com ya, saya ulangi ya. Masuk ke www.almahya.com. Sini ya. Kalau boleh saya minta videonya diaktifkan Bapak Ibu sekalian, biar kita bisa berinteraksi. Oke. Sudah Pak Ridwan, sudah masuk ke www.almahya.com, sudah buat akun? Oke, silakan buat akun ya. Saya kasih waktu 1 menit tambahan lagi. Untuk teman-teman yang sudah punya akun, silakan menunggu dulu sebentar ya, sebelum kita lakukan tryout. Sudah ya? Isi nama, email, kota, nomor HP, dan password. Ada yang terkendala Bapak Ibu sekalian?
Oke, kalau sudah ya, misalnya di sini saya buat juga ya yang baru biar sama. Namanya Andika Esa @gmail.com ya, saya coba buat ya biar mengimbangi, bisa mengetahui apakah sudah selesai atau belum. Passwordnya yang gampang-gampang saja Bapak Ibu biar tidak lupa. 1 2 3 1 sampai 8 lah. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah? Kalau sudah registrasi tampilannya sudah? Ya, kalau sudah tampilannya akan terbagi 3 seperti ini. Ada kelas berbayar, ada tryout, ada kelas Anda. Ya, silakan Bapak Ibu pilih yang di tengah atau tryout ya. Silakan pilih yang di tengah. Di sini ada banyak pilihan tryout, ada tryout P3K, ada tryout CPNS. Di sini untuk tryout P3K untuk teman-teman umum ya, itu saya ini adalah harganya, tetapi untuk khusus pada hari ini saya kasih gratis. Saya kasih tryout gratis. Ini untuk yang umum teman-teman berbayar ya. Ini kalau nanti ini cuma ada 1 kali tryout gratis. Nanti ini ada tryout paket 1, paket 2, paket 3 sampai paket 5 untuk tryout P3K yang terkait dengan soal manajerial, sosiokultural, wawancara. Kalau Bapak Ibu mau latihan soal, yang ini jangan langsung beli. Kalau langsung beli di sini itu mahal ya, karena untuk umum. Untuk peserta Zoom kali ini saya kasih diskon ya. Kalau ada yang mau beli, ada yang mau belajar lebih ya, nanti hubungi saja saya kasih diskon 50% untuk peserta Zoom ini. Nah, untuk khusus hari ini yang gratis, Bapak Ibu sekalian silakan klik pencarian, ada tombol pencarian di sini ya. Cari tombol pencarian ya. Terus klik kata kunci di sini gratis ya, tulis gratis. Ya, saya sudah membuatkan soal sendiri untuk Bapak Ibu sekalian. Ini tidak banyak soal karena akan memakan waktu yang panjang kalau kita tryout full. Nanti kalau Bapak Ibu mau tryout sendiri bisa, silakan hubungi saya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan tryout. Semakin banyak latihan Bapak Ibu sekalian, maka akan semakin memudahkan atau membiasakan Bapak Ibu menghadapi ujian, sehingga bisa mengetahui, bisa menyusun strategi pada saat ujian nanti. Nah, klik gratis ya. Nah, setelah klik gratis muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Cuman ada 1 paket tryout P3K gratis ya 2024. Oke. Setelah itu klik beli sekarang ya. Sudah. Kalau sudah, ini juga yang sudah teman-teman akun yang lainnya yang sudah bergabung silakan ya, yang sudah buat akun klik beli sekarang, lalu klik Bank BCA. Setelah itu beli kelas, tidak usah bayar meskipun nilainya tertulis di sini 22.000, tidak usah bayar ya Bapak Ibu, tidak usah ditransfer. Klik beli kelas. Nah, kalau sudah klik beli kelas, tunggu saya approve ya. Nah, teman-teman yang belum silahkan klik beli kelas, dan jangan dikerjakan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Memang belum bisa dikerjakan kalau belum saya approve. Setelah saya approve bisa dikerjakan, tapi kalau nanti sudah ada yang saya approve, tolong jangan dikerjakan dulu, kita kerjakan secara bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama. Saya approve dulu semuanya yang sudah daftar. Coba saya cek sudah berapa orang. Ada 21 orang. Peserta kita ada 37 orang.
Baru 21 orang ya, saya approve semua. Ini yang sudah saya approve, tolong nanti jangan dikerjakan dulu, kita kerjakan secara bersama-sama. Share. Oke. Oke ya, saya approve dulu satu. Saya masuk di tentukan pilihanmu, yang mana saya pilih di sini, Pak? Klik gratis, cari gratis, tryout gratis, tryout P3K 2024 gratis. Saya kasih waktu sampai 1 bulan, hari ini saja lah, bulan depan lah, 1 Oktober ya. Saya approve dulu semuanya. Ini Ahmad Irsam, saya approve juga. Ini selanjutnya saya Asmi, saya approve. Nurul Mahdiah, tunggu ya yang lainnya. Salsabila, Alia, Amelinda. Pada tryout ini tidak ada soal teknisnya ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekalian kan dari berbagai macam formasi. Jadi kita tidak bahas soal teknisnya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, berbeda formasi yang dilamar, berbeda jenis soalnya. Melamar kebidanan yang soal-soalnya tentang kebidanan. Melamar jalan jembatan ya soal-soalnya jalan jembatan. Melamar SDA soal-soalnya tentang SDA. Ya, jadi pada soal kali ini kita akan tryout terkait dengan manajerial, sosiokultural, dan wawancara saja. Ya, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau latihan tryout soal ini, ada, kalau di sini ada 5 paket tryout P3K ya. Ini adalah soal-soal yang keluar di tahun sebelumnya ya, yang paket 1, paket 2 sampai paket 5 yang keluar di tahun 2023. Itu Bapak Ibu bisa miliki. Kalau di sini per tryoutnya itu Rp20.000 per tryout. Jangan beli langsung ya. Kalau beli langsung harganya akan segitu. Nanti Bapak Ibu hubungi saya, nanti saya kasih kode untuk pembelian biar bisa dapat diskon 50% untuk pembelian tryout ini. Kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Belajar dari tempat lain juga tidak apa-apa. Yang penting saya sarankan Bapak Ibu belajar. Tidak melalui website ini juga tidak apa-apa, silakan. Yang penting banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan soal supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan, Bapak Ibu bisa mengatur strategi terkait dengan menjawab soal. Oke, semua sudah saya approve. Sudah selesai semua atau belum? Kalau sudah selesai semua, nanti tepat pukul 10:06 kita start mulai pengerjaan. Cara mengerjakan ya, saya kembali dulu ke akun saya yang tadi. Nama Nisma sudah masuk belum, Pak? Nisma, coba dicek di sini di menu kelas saya. Coba cari di kelas saya. Coba saya ikuti panduan ini, Ibu. Mana tadi? Ini. Tadi saya itu Mana, Bu? Oh, sudah berarti. Nah, caranya klik yang ada tulisan kelas Anda. Ya. Kalau di HP biasanya tampilannya itu berdiri seperti ini. Tidak ada kelihatan tombol kerjakan, itu digeser ke sebelah kanan. Yang tampil cuma tryout P3K dan tanggal. Itu ada garis di bawahnya sini. Kalau di tampilan HP, Bapak Ibu geser ke kanan sampai muncul tombol kerjakan. Ya, sudah muncul. Ibu Nisma sudah muncul? Sudah muncul? Ibu Nisma sudah ada tryout P3K-nya? yang muncul itu yang cus dibeli ya dengan Iya, apa? iya, iya, BCA. iya. Ya, itu dia. Saya belum bisa susah. Coba Ibu ulang ya. Itu
kita tunggu dulu sebentar teman kita kasih 10 lewat 10 lah kita mulai kerjakan. Jangan dikerjakan dulu, yang sudah saya approve jangan dikerjakan dulu. Jadi Ibu Nisma tadi enggak apa-apa, klik beli saja itu Ibu Nisma, tapi jangan, usah ditransfer ya, enggak usah bayar ya. Klik try out ya, habis itu pilih try out. Kalau saya tadi kan sudah memilih nih, jadi tidak muncul lagi. Klik beli sekarang, habis itu pilih BCA, habis itu beli kelas, klik beli kelas. Nah, setelah beli kelas nanti saya approve. Tapi tidak usah ditransfer. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah saya approve dulu Ibu Nisma, baru kita kerjakan semua. Saya juga, Pak. Ibu Dewi juga ya. Ini Sri Miryanti. Sri Miranti. Ibu Dewi belum ada nih. Iya, belum Pak, karena saya mendaftar yang mana saya ini mau pilih Pak, tentukan pilihan. Ada paket tryout P3K. Tulis gratis 20K. Atau tulis yang gratis, tulis yang ada tulis dulu yang ada tulisan gratisnya. Di mana Pak? Mau ditulis? Tunggu. Ini nih, perhatikan ini Bu ya. Sampai 10 lewat 10, kalau belum selesai kita tinggal ya. Karena 10 lewat 11 kita kerjakan. Nah, Ibu tadi mana ini? Nah, klik yang ini ya. Bu siapa? Bu Dewi, try out. Klik try out. Habis itu ini ada kolom pencarian. Ada kolom pencarian, cari di sini gratis. Oke. Sudah, klik apply, nanti akan muncul. Ini tidak muncul di saya karena sudah saya pilih ya. Kalau sudah dipilih tidak akan muncul lagi. 10 lewat 10 selesai tidak selesai kita akan lanjut 10 11 kita kerjakan ya. Sudah ya Bu Dewi ya. Kalau sudah, klik beli, muncul BCA, habis itu nanti saya approve ya. Oke, saya coba approve ulang yang belum. Nah, ini ada Mulyana. Oke, saya approve ya. Oke. Konfirmasi. Oke. Nah, ini sudah ada Ibu Dewi. Ya. Oke. Nah, sekarang Ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu masuk ke menu kelas saya. Ya, sekarang masuk ke menu kelas saya. Tulisannya. Cari menu kelas saya. Ini ya. Kelas Anda, kelas Anda. Nah, setelah itu nanti tepat 10 lewat 10 ya, tepat 10 lewat 10 klik kerjakan ya. Nih, klik kerjakan, nanti langsung klik mulai. Berapa udah dapat? Ya. Di dalamnya Udah sih. Di dalam sini cuman ada 10 soal ya, 3 soal manajerial, 4 sosial kultural dan 3 wawancara ya. Coba kita lihat, ini cuma sekedar untuk pengetahuan awal. Nanti kalau memang sempat kita buat tryout gratis secara lengkap lagi di bulan depan. Di minggu depan. Harapannya bisa Bapak Ibu mengajak teman-temannya lebih banyak biar lebih banyak terbantu ya. Seperti itu. Kalau memang ada waktu ya. Oke, ini soalnya karena cuma 10 soal, waktunya pengerjaannya 500 detik atau kurang dari 10 menit ya. Seperti pada ujian, 1 soal dikerjakan kurang dari 1 menit. Oke, hitungan mundur 5 4 3 2 1. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Ini saya tidak kerjakan ya.
Silakan dikerjakan. Kurang dari 10 menit. Saya Pak tidak muncul soalnya. Di sini file data tidak ditemu. Yang baru bergabung, kita sekarang lagi sesi ujian ya. Nanti ikut saja di minggu depan yang baru bergabung. Saya belum mulai nih Pak, karena nggak ada di soal. Klik kerjakan, ada tombol kerjakan itu Bu Dewi. Klik masuk di kelas saya, sini ya, tryout saya. Nih, klik kerjakan. Kalau tidak muncul pada HP, digeser, ada garis di bawah ini, digeser ke kanan, itu akan muncul tombol, cari tombol kerjakan. Yang lain sudah mengerjakan kan? Coba tolong dijawab satu orang. Saya sudah klik kerjakan Pak, tapi nggak ada yang muncul di soalnya. Ada setelah klik kerjakan, ada tombol mulai Bu. Nah ini di bawah nih ada tombol mulai. Oh iya. Iya Pak. Oke, dikerjakan, silakan Bu. Coba scroll ke bawah, cari kata mulai, Bu. Ya, oke. Thank you, terima kasih. Ada yang sudah selesai? Nanti habis. Coba habis di situ dong. Muncul itu lihat ke orang-orang. Namina.
Saya kirim di sini.